berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, untuk mengawali pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Linda. Oke, sekarang tengok kanan kirinya. Siapa teman kalian yang gak berangkat hari ini? Shanas. Kenapa Shanas? Ada alasan? Gak tahu. Bolos ya berarti. Nanti suruh WA saya itu kenapa itu bolos tuh. Jangan-jangan gak suka matematika. Jangan-jangan sakit Bu. Jangan-jangan sakit, tapi belum ada surat izinnya ya. Nanti suruh WA saya ya. Oke teman-teman. Oke anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Matematika. Betul, matematika. Tapi materinya apa? Ada tahu belum? Kemarin kita habis ulangan ya. Akhirnya kita mau ke materi baru ya hari ini. Ya, Bu. Oke, nah jadi hari ini kita mau belajar materi baru. Yaitu mengenai vektor. Sebelumnya ada yang pernah dengar belum vektor itu apa? Di SMP pernah dengar belum? Dia pernah belajar tentang vektor? Belum. Belum ya? Berarti ini baru pertama kalinya ya? Oke, nah nanti kita akan mengulik bersama apa itu vektor. Namun sebelum itu, ada yang masih ingat tentang sistem koordinat kartesius? Dulu di SMP pernah? Ada yang masih ingat? Tidak. Sistem koordinat kartesius. Anita ingat? Apa Mbak Anita? Dinda Bu. Oke, jadi saya ingatkan kembali bahwa di sini ada bidang koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu ya. Ada sumbu yang datar atau horizontal dan ada yang vertikal atau vertikal. Nah, kalau yang vertikal namanya sumbu apa? Y. Ya, ada tulisannya ya. Kalau yang mendatar atau horizontal? X. Oke. Kalau yang namanya aksis itu apa? Aksis. X. Ya, oke. Kalau ordinatnya Y. Oke. Kalau kuadran 1, X-nya positif atau negatif? Positif. Y-nya positif. Kalau kuadran 2, X-nya Negatif. Y-nya positif. oke. Kalau kuadran 3, Negatif. negatif, semuanya negatif ya. Kalau kuadran 4, Positif negatif. positif negatif. Nah, nanti di materi vektor ini akan menggunakan sistem koordinat kartesius juga. Jadi saya pastikan kalian ingat juga ya tentang sistem koordinat kartesius yang pernah kalian pelajari di SMP. Oke, sekarang di awal pembelajaran ini kita asik-asik dulu. Saya akan membagikan sebuah cerita. Panjangnya ceritanya. Enggak, soalnya kalau dulu kita lihat dulu. Baca aja Bu. Nah, Mengapa dahulu angkanya? Oke, ini kita baca bersama-sama. Silakan salah satu volunteer yang mau membaca. Saya. Oke, Mbak Ida silakan. Satu paragraf ya. Oh ya nanti gantian. Berarti dari Mbak Ida dulu ya. Oh ya. Oke, silakan Mbak Ida. Salah rumah. Pagi ini Caca berencana bermain ke rumah Cici. Sedari tadi Caca yang terlihat sibuk memilih pakaian bermain yang akan dia kenakan. Ini sudah siap bergegas bermain ke rumah teman sekolahnya yang bernama Cici. Kemarin Cici bercerita bahwa ia pernah melihatku saat
lanjut Mas Arif. Yes, aku sudah berjalan sejauh 10 kilometer. Rupanya ini rumah Cici. Mohon data dalam hati sebelum mengamati sebuah rumah yang bercat putih dengan atap warna biru. Mana warna biru? Oh iya nanti. Dengan percaya diri, saya bergegas menepi di depan sebuah rumah tersebut dan langsung mengatur pintunya secara perlahan. Kemudian kita pakai layar kecil di depannya. Selamat pagi nak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu dengan ramah. Caca tersenyum biku, menarik napas dalam-dalam sambil berusaha meyakinkan dalam hati bahwa rumah yang ia kunjungi adalah rumah Selamat pagi Bu, mohon maaf ini rumahnya Cici ya Bu. Caca memberanikan diri bertanya kepada wanita tersebut yang ia duga ibunya Cici. Tiba-tiba hening sejenak, semuanya terlihat bingung. Wanita itu mengaplikkan dahi. Oh maaf, ini bukan rumah Cici Mas. Sepertinya aku salah alamat, ini rumahnya Mama. Kok kemudian Kan dasi bagi-bagi. oh iya ya. Aduh maaf sekali Bu, saya salah berkunjung. Caca terperanjat sambil Kan kemarin ini lalu berjalan mundur secara perlahan. tiga. Nah, kalian tadi udah baca ceritanya. Nah, cerita itu tuh sebenarnya isinya tentang apa sih? Salah rumah. Oke, salah rumah. Siapa yang mau berkunjung ke rumahnya Cici? Caca. Rumah palsu. Oke. Ya, jadi ini yang gambarnya kemarin. Ibu mau kerja apa? Ya, Lu tolongin ibunya. Bapak. nah ini ya. Tadi di cerita itu Caca berangkat dari mana? Ini rumahnya Caca ya? Ya. Oke. Terus berangkat dari mana? Dari rumah Caca ke? Ke kiri. Iri. Ke arah apa ini? Oh. Ya ke kanan. Timur. Ya timur. Aku ngerti itu Bu. Ini ada arah mata anginnya, tinggal ngikutin. Tapi Inggris Bu, itu Inggris Bu. Oh ya, utara, barat, timur, selatan. Ya. Utara, selatan, Timur ke barat. Bu, Jadi sejauh barat. Ke timur sejauh 500 meter ya. Kemudian setelah sampai Simpang 4, kemudian berjalan kemana? ke utara. Ke utara sejauh Sejauh 700 meter. ke utara sejauh 700 meter. Terus setelah sampai ke Simpang 3, Dia ke ini, ke sini. Barat, Ke barat. ke barat sejauh 500. Salah alamat. 500 meter. Nah, kalau kita jumlahkan berapa nih? 1.700 meter. Atau kalau dalam kilometer berarti 1,7 meter. Nah, padahal aslinya rumahnya Cici itu ada di mana? Di sana. Di sini. Coba kalian deskripsikan Di sana di sini. dari rumah Caca ke rumah Cici. Coba kalian deskripsikan harusnya seperti apa? ke timur Harus 500 ke meter. Timur 500 meter. Ke utara. Ke utara 100 meter. Timur, terus ke timur lagi 500 meter. Terus ke utara 100 meter. Terus ke timur 500. Wes. Terus 500 ya. Ya,
gram. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya beratnya menimbang berat box ini dalam keadaan digelimpangkan misalnya seperti ini atau dalam keadaan gini seperti ini, kalau ditimbang kira-kira beratnya berapa ya? 5 sama atau jangan-jangan tiba-tiba 80 kg mungkin nggak? Enggak. Misalnya saya Mbak Aida itu punya massa kan? Punya massa. Berat badan. Kalau Oke, kalau misalnya berat badan misal ditimbang Mbak Ida kok misal menunjukkan angka 40 kg. Nah, apakah kalau misalnya Mbak Ida ditimbang dalam keadaan miring, dalam keadaan tidur, apakah tiba-tiba beratnya jadi 80 kg? Enggak, tetap 40 kg kan? Berarti enggak. Kalau miring, timbangnya cuma segi badan. Tapi aku kalau kan timbangan Iya. Kalau miring kan tetap tangan nyentuh lantai. Iya, enggak ke semuanya kena. Tapi kalau timbangannya misal Jangan. kan sama kan? Sama-sama 40 kg berarti dia memperhatikan arah kan nih? Mau timbangnya ke arah samping, mau ke arah atas, mau ke Tapi kalau dia bocor. Nah, timbang aja betul berarti ya. Oke, berarti tidak memperhatikan arah. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari cerita ini sama konteks seperti ini? Jadi kalau itu tuh perhatikan arah, itu enggak. Oke, kalau yang di cerita ini memperhatikan arah, sedangkan yang Timbang ini tidak memperhatikan arah. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama hari ini. Mari kita berkenalan dengan vektor. Jadi tadi ada yang memperhatikan arah dan ada yang tidak memperhatikan arah. Nah, itulah ada dua jenis besaran yang kita kenal. Yang pertama adalah besaran skalar dan besaran vektor. Yang memperhatikan arah ini, yang memperhatikan arah seperti cerita tadi itu namanya besaran vektor. Sedangkan yang tidak memperhatikan arah seperti yang menimbang tadi, dia hanya memperhatikan nilainya saja tanpa memperhatikan arahnya, dinamakan besaran skalar. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar tanpa dipengaruhi oleh arah. Jadi arah manapun, yang penting kita perhatikan saja nilainya. Sedangkan besaran vektor itu besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi selain memperhatikan nilainya, memperhatikan besarnya, kita juga memperhatikan arahnya. Jangan sampai salah alamat seperti cerita tadi. Oke. Nah, ini vektor ya. Nah, vektor ini digambarkan sebagai ruas garis yang berarah. Gimana cara menggambarkan vektornya? Jadi seperti ini ya. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arahnya. Jadi di sini itu pangkalnya. Pangkal ini menunjukkan titik awal sebuah vektornya. Jadi titik awal itu ada di sini. Kemudian panjangnya berapa? Segini. Sini panjangnya menunjukkan besarnya atau nilai suatu vektor tersebut. Dan arahnya kemana? Ke sana. Nah, itu menggambarkan arah vektornya. Nah, notasinya dapat digambarkan dengan apa? Vektor dapat menggunakan huruf non kapital yang diberikan tanda panah di atasnya. Misalnya ini, misalnya A gitu ya, vektor A. Nah, notasinya itu bisa digambarkan dengan non kapital seperti ini yang diberikan anak panah di atasnya, atau juga bisa ditebalkan tanpa diberi anak panah di atasnya. Tebal gitu. Iya, ditebalkan. Nah, atau juga bisa menggunakan dua huruf kapital yang diberikan tanda panah di atasnya. Misalnya ada vektor AB seperti ini, pangkalnya di A, kemudian ujungnya di B, maka bisa kita tuliskan notasinya menjadi vektor AB terus dikanankan atau ditebalkan seperti ini ya tadi, ditebalkan tanpa diberi anak panahnya. Vektor ini sama vektor ini sama atau beda? Beda. Kalau ini vektor AB. Kalau ini vektor AB juga? Atau Oh, vektor BA, betul. Jadi itu harus menggunakan arahnya. Pangkal dulu baru
Nah, panjang vektor itu bisa dinotasikan sebagai apa? Panjang vektor. Panjang vektor itu yang ini tadi ya, yang dari sini ke sini. Nah, itu panjang vektor. Nah, notasinya seperti apa? Notasinya pakai ini, pakai tanda buka seperti ini. Kenapa pakai tanda buka? Nggak tahu. Bisa nggak panjang itu negatif? Misal kalian punya spidol ini, panjangnya negatif, mungkin nggak? Tidak. Nah, maka harus positif kan panjang itu, atau nah, maka diberi tanda besar seperti ini. Penulisannya kalau menggunakan huruf besar, maka di sini juga huruf besar yang diberikan tanda panah atau tebal tadi, yang penting diberikan mutlak seperti ini. Nah, lalu apa saja sifat-sifat vektornya? Oke, sifat vektor yang pertama bisa dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Misalnya, spidol ini digambarkan sebagai vektor. Nah, kemudian arahnya ke atas. Terus kalau saya pindahkan ke sini, bisa nggak? Bisa. Yang penting arahnya, nilainya tidak berubah. Iya, sama. Kemudian yang kedua, dapat dijumlahkan, dapat dikurangkan, dapat dikalikan, dan dapat dikalikan. Nah, untuk operasi yang seperti ini akan kita bahas di pertemuan depan seperti itu. Nah, kemudian kita kemudian selanjutnya adalah vektor 0. Vektor 0 itu apa sih? Vektor 0 itu vektor yang titik awal dan titik ujungnya ujungnya itu sama, saling berikut, sehingga memiliki panjang 0 satuan dan mempunyai arah. Misal ini titik pangkalnya awalnya, terus panjangnya itu ya segini gitu. Maksudnya ya di sini juga, karena di sini juga kan, maka dia itu saling berikut. Maka tidak tahu arahnya mana atau atas ke bawahnya, tetap di sini. Terus panjangnya ya tetap di sini, sehingga tidak dapat diidentifikasi secara detailnya. Maka ini disebut dengan vektor 0. Vektor 0 ini dilambangkan dengan, nah ini seperti ini, 0. Secara grafisnya seperti ini, vektor 0. Jadi tidak tahu arahnya mana, tidak tahu nilainya mana. Oke. Nah, bagaimana dengan vektor negatif atau vektor lawan? Kalau kalian dengan lawan, berarti kalian ingat apa? Berlawanan. Lawan berarti musuh gitu. Ya. Lawan musuh. Oke. Kalau kita dengan lawan berarti kita misalnya lawan kata, berarti kan yang berkembalikan seperti itu ya. Nah, sama dengan vektor negatif. Vektor negatif itu berarti yang berlawanan. Jadi misal di sini ada vektor PQ. Nah, kalau lawannya berarti yang berkebalikan, kayak apa gitu. Misal PQ, maka lawannya jadi P. Tuh, misal saya punya vektor seperti ini. Namanya vektor misal AB. Maka negatifnya di mana? Vektor negatifnya dari sini ke bawah. Ini apa ini? B A. Jadi vektor AB itu kebalikannya dari vektor BA. Jadi ini ada ya seperti itu. Oke, bagaimana dengan vektor ekuivalen? Vektor ekuivalen itu adalah vektor-vektor yang sejajar serta panjang dan arahnya itu sama. Misal vektor AB, vektor CG, vektor EF. Saya tanya, ini sama-sama sudutnya 45 derajat. Tapi saya tanya di sini, vektor AB, vektor CG sama vektor EF itu sama atau enggak? Sama. Siapa yang bilang sama? Angkat tangan. Siapa yang bilang berbeda? Apa vektor? Vektor AB, vektor CG sama vektor EF itu sama nggak? Sama. Oke, sekarang saya tanya,
misal ada dua orang kembar gitu ya, dia tuh kembar, usianya sama, tingginya sama persis, bahkan sekalipun dibedakan itu sangat sulit sekali. Jadi kayak kalau kita lihat kedua orang kembar tersebut itu kayak sama gitu. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah kedua orang itu sama? Tidak, hanya serupa seperti itu. Jadi vektor AB, vektor CD, vektor EF ini sebenarnya sama nggak sih? Serupa. Nggak sama atau sama? Sama panjangnya. Sama panjangnya, terus sama Miringannya. arahnya, miringannya betul. Tapi sama nggak ketiga vektor tersebut? Tidak sama kan? Nah, itu namanya vektor ekuivalen. Jadi sebenarnya dia memiliki arah yang sama, panjang yang sama, ekuivalen sudutnya sama seperti itu, tapi dia itu kan saling ekuivalen. Maksudnya dia itu adalah vektor ekuivalen. Nah, sekarang oke, sekarang saya mau ada volunteer yang mau mengerjakan ini di depan. Oh ya. Ada volunteer yang mau mengerjakan ini di depan? Gambar ya? Ayo, siapa yang mau maju? Pandai gambar tuh lah. Silakan. Kita gambar vektor Q. Yang digambarkan 3, 1, 2, Q. Mas Arif mau maju? Horizontal, gambarnya horizontal. Buat kanan. Dan empat satuan secara vertikal ke atas. Jadi ke kanan ke atas. 3 satuan secara horizontal ke kanan dan 4 satuan secara vertikal. Menyatakan 3 tambah Adinda mau dari mana? dari Di sini. Sini. Dari mana? nah kita ada Ini kan saudara Peggy. horizontal Oh. ke kanan Pak. 1, 2, 3, 4. Itu baru gitu. Oh jadi begini. Ini atau satu? Horizontal moment. Ini sebuah apa? Space. Berapa Pak? Oke, terima kasih Mas Arif. Ya, jadi ini menggambarkannya seperti sistem koordinat kartesius yang pertama di awal tadi kita ingat kembali ya. Oke, jadi ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, X sumbu Y. Nah, kemudian kita lihat soalnya di sini. Kita akan menggambar vektor P, I, yang menyatakan 3 satuan secara horizontal. Berarti titik awalnya Mas Arif memilih di sini secara horizontal 3 satuan, 1, 2, 3. Oke, di sini. Terus 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Lebih gimana? Betul ya ini. Ya, oke. Nah, ini betul ya. Ini harusnya dari sini kan Mas Arif. 1, 2. Oh iya benar. Oke, ini jadinya sudah benar ya. Atau kalau misal kita memilih titik P-nya dari sini, dan misal dari 0 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 seperti itu, sama seperti Mas
lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Oke. Dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi besok ya, besok pagi ya. Kan besok kita pelajaran matematika lagi. Ya. Kalian bisa. Buku gambar. Oh, buku gambar. Buku cacat gori. Oke, bebas lah, bebas yang penting mau buka ya. Enggak, makanya biar lanjut. Dapur. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja tadi anak-anak? Gambar vektor. Terus apa lagi? Pengertian vektor tadi apa? Pengertian vektor. Iya, punya. Memiliki arah. Berarah, besarnya. Ya. Terus apa lagi? Perbedaan vektor sama skala. Ya. Perbedaannya apa, Mbak Ida? Perbedaannya yang satunya itu tidak memperhatikan arah. Ya. Kalau vektor itu memperhatikan arah, Oke. besar dan lain. Oke, itu. Apa lagi tadi kita vektor 0 itu yang tidak Oh, vektor 0 punya arah. Oke. Kalau yang ekuivalen tadi apa? Ekuivalen itu sama, serupa tapi tak sama. Serupa tapi tidak sama. Oke, seperti itu ya. Nah, itu dia materi yang kita bahas pada hari ini. Bagaimana? Kalian paham nggak materi hari ini? Insya Allah paham. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Enggak. Paham? Paham. Yakin paham? Yakin. Besok PR-nya harus 100 ya? Siap, Bu. Wah, siap. Oke, ulangannya harus 100 ya? Hah? Ulangannya harus 100. Harus, Bu. Wah, harus ya, harus berusaha ya. Oke. Akan usahakan semaksimal mungkin. Nah, sip. Oke. Jadi pertemuan selanjutnya kita melanjutkan materi tadi. Silakan nanti teman-teman bisa baca-baca dulu tentang vektor di ruang 2. Jadi besok kita tinggal membahas seperti itu. Nah, vektor di ruang 2. Oke? Oke, Bu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak. Sekarang saya minta Mbak Anggita pimpin doa terlebih dahulu. Hari ini kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasi aktifnya dalam pembelajaran matematika hari ini. Semoga menyenangkan, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Dan berkah. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.